Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya April SG Manuro, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menyiapkan video yaitu tentang teori kecerdasan majemuk. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas teori belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Baginda Sitompul. Teori kecerdasan majemuk adalah sebuah fenomena dalam dunia pendidikan di akhir abad ke-20 dan menjadi sebuah tren dalam dunia pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini. Howard L. Gardner pada tahun 1943, seorang peneliti di Project Zero milik Universitas Harvard, yang mencetuskan ide mengenai kecerdasan yang menentang aliran kecerdasan utama dan tradisional yang ada saat itu. Ide itu dituangkan dalam buku Themes of Mind pada tahun 1983, yang kemudian diikuti oleh belasan buku lain yang mengulas mengenai kecerdasan majemuk ini. Pemahaman tradisional mengenai kecerdasan berawal dari kejadian ketika para pemimpin kota Paris berkumpul di La Belle Époque pada tahun 1900 dan berbicara dengan seorang ahli psikologi bernama Alfred Binet dengan permintaan yang tidak biasa. Konsep yang melandasi teori kecerdasan majemuk, yaitu yang pertama, isolasi kemampuan akibat kerusakan otak. Setiap kecerdasan dilaksanakan oleh salah satu bagian otak. Bila bagian dari otak tadi diisolasi atau lumpuh, seperti dalam kasus pasien yang menderita luka otak, harus terbukti bahwa kecerdasan tersebut lenyap. Yang kedua, keberadaan idiot savant, orang yang sangat cerdas pada hal tertentu tetapi tidak memahami yang lain. Anak-anak autis dan orang-orang yang memiliki kelebihan. Yang ketiga, seperangkat kinerja atau kinerja inti dalam artian core operation yang dapat dikenali. Yang keempat, sejarah perkembangan yang jelas diikuti dengan seperangkat unjuk kerja end state yang dapat dijelaskan. Suatu kecerdasan harus memperlihatkan adanya suatu sejarah perkembangan yang dapat dikenali dengan jelas dengan hasil akhir tingkat tinggi. Yang kelima, sejarah evolusi dan kemungkinan evolusi. Adanya bekas-bekas dari dalam sejarah umat manusia dan evolusinya mengenai awal kehadiran kecerdasan. Yang keenam, adanya dukungan dari uji eksperimen psikologis. Yang ketujuh, adanya dukungan dari penemuan psikometri. Yang kedelapan, keterjemahan sebuah sistem simbol. Kemampuan untuk dikodekan dalam suatu sistem simbol artinya setiap kecerdasan cenderung dapat diungkapkan melalui simbol-simbol tertentu. Setiap cara untuk memahami sesuatu selalu ada pada setiap budaya, tidak peduli kondisi sosioekonomi dan pendidikannya. Walaupun telah berkembang jenis keterampilan pada budaya yang berbeda, namun hadirnya kecerdasan adalah bersifat universal. Dengan kata lain, kecerdasan berakar pada keberadaan spesies manusia itu sendiri. Tiga kecerdasan banyak diidentifikasikan orang di bidang seni, dan dua terakhir oleh Howard Gardner disebut kecerdasan personal. Ketujuh kecerdasan yang dimaksud oleh Howard Gardner adalah: satu, kecerdasan verbal atau bahasa, verbal linguistic intelligence, merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan untuk mengapresiasikan ide-ide atau gagasan-gagasan yang dimilikinya. Kemampuan ini berkaitan dengan pengembangan bahasa secara umum. Orang yang mempunyai kecerdasan bahasa tinggi akan berbahasa lancar, baik dan lengkap. Ia mudah untuk mengetahui dan mengembangkan bahasa, dengan mudah mengerti urutan dari arti kata-kata dalam belajar bahasa, menjelaskan, mengajar, dan menceritakan pemikiran pada orang lain. Yang kedua, kecerdasan langka, logika atau matematik, logical mathematic intelligence, merupakan kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan penggunaan bilangan dan logika secara efektif, seperti yang dimiliki matematikawan, saintis, dan programmer. Termasuk dalam kecerdasan ini adalah kepekaan pada pola logika, abstraksi, kategorisasi, dan perhitungan. Orang yang mempunyai kecerdasan ini sangat mudah membuat klasifikasi dan kategorisasi dalam pemikiran serta cara kerja. Yang ketiga, kecerdasan visual,
ruang visual atau spatial intelligence adalah kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat atau berhubungan dengan kemampuan indera pandang dan berimajinasi seperti yang dimiliki oleh para navigator, pemburu, dan arsitek. Yang termasuk dalam kecerdasan ini adalah kemampuan untuk mengenal bentuk dan benda secara tepat, melakukan perubahan bentuk pada benda dalam pikiran dan mengenali perubahan tersebut, menggambarkan suatu hal atau benda dalam pikiran, mengubahnya dalam bentuk nyata, serta mengungkapkan data dalam suatu grafik. Yang keempat, kecerdasan tubuh atau gerak, body or kinetic intelligence, merupakan kemampuan seseorang untuk secara aktif menggunakan bagian-bagian atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi dan memecahkan masalah. Orang yang mempunyai kecerdasan ini dengan mudah mengekspresikan dengan gerak tubuh, misalnya menari, permainan olahraga, pantomim, mengetik, dan sebagainya. Yang kelima, kecerdasan musikal ritmik, merupakan kemampuan untuk mengembangkan dan mengekspresikan, menikmati bentuk-bentuk musik dan suara, peka terhadap ritme, melodi, dan intonasi, serta kemampuan memainkan alat musik, menyanyi, menciptakan lagu, menikmati lagu, dan nyanyian. Yang keenam, kecerdasan interpersonal atau interpersonal intelligence, berhubungan dengan kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi, baik verbal maupun non-verbal, mampu mengenali perbedaan perasaan, temperamen, maupun motivasi orang lain. Pada tingkat lebih tinggi, kecerdasan ini dapat membaca konteks kehidupan orang lain. Tampak pada guru, konselor, terapis, politis, dan pemuka agama. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal intelligence, kemampuan pemahaman terhadap aspek internal seperti perasaan, proses berpikir, refleksi diri, intuisi, dan spiritual, identitas diri, dan kemampuan transenden manusia. Kecerdasan ini sifatnya paling individual dan untuk menggunakannya diperlukan semua kecerdasan yang lain. Dalam buku Flames of Mind, Howard Gardner memperlakukan kecerdasan personal sebagai sebuah pasangan karena hubungannya sangat erat pada budaya tertentu. Kedua jenis kecerdasan itu kerap dijadikan satu. Howard Gardner mengatakan bahwa dia membuat dua pokok pikiran yang paling penting tentang kecerdasan majemuk, yaitu satu, teori ini mempertimbangkan kemampuan kognitif manusia secara keseluruhan. Teori ini membuat definisi baru mengenai kecerdasan, dan manusia adalah organisme yang memiliki seperangkat kecerdasan dasar. Yang kedua, orang-orang memiliki kombinasi kecerdasan yang unik. Howard Gardner mengatakan bahwa tantangan terbesar dalam manajemen sumber daya manusia adalah bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari keunikan setiap orang yang memperlihatkan kecerdasan yang berbeda-beda. Sejak daftar kecerdasan yang dipublikasikan Gardner dalam buku Frames of Mind, terdapat banyak diskusi mengenai kemungkinan adanya kandidat-kandidat lain yang dapat disebut sebagai kecerdasan. Penelitian lanjutan dan refleksi yang dilakukan Gardner bersama koleganya menghasilkan 4 kemungkinan: kecerdasan naturalis, kecerdasan spiritual, kecerdasan eksistensial, dan kecerdasan moral. Kandidat terakhir dalam daftar Howard Gardner adalah kecerdasan moral. Dalam eksplorasinya, Gardner memulai bertanya-tanya apakah mungkin untuk menghubungkan antara kecerdasan dengan kawasan moral. Isu sentral kawasan moral adalah kemampuan seseorang untuk membentuk perilaku, mengerti dan mentaati aturan, dan membangun sikap-sikap hidup yang menjadi batu bata kehidupan seseorang. Lebih jauh, Gardner berpendapat bahwa penulis dan peneliti belum pernah mempertimbangkan bahwa kawasan-kawasan moral adalah produk dari kecerdasan manusia. Sehingga sampai saat ini Gardner membuat teori kecerdasan majemuk yang tersusun atas 8 jenis kecerdasan. Namun Gardner tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat jenis-jenis kecerdasan yang lain, seperti kecerdasan eksistensial yang masih dipertimbangkan. Belajar dalam teori kecerdasan majemuk adalah usaha untuk menghidupkan secara utuh dan alamiah seluruh kecerdasan yang dimiliki individu. Dari sudut pandang teori humanistik, dasar-dasar teori kecerdasan majemuk memang sangat humanis, yang memberi tekanan pada positif regards atau pandangan positif, acceptance atau dukungan, awareness atau kesadaran, self-worth atau nilai diri, yang kesemuanya itu bermuara pada aktualisasi diri yang optimal. Sistem pendidikan harusnya berpusat pada peserta didik, artinya kurikulum, administrasi, kegiatan ekstrakurikuler maupun kurikuler
sistem pengelolaannya harus dirumuskan dan dilaksanakan demi kepentingan peserta didik, bukan demi kepentingan guru, sekolah, atau lembaga didik. Pendidikan yang hanya memusatkan pada kepentingan kebutuhan kerja secara sempit harus dikembalikan kepada kepentingan pertumbuhan dan perkembangan kepribadian peserta didik secara utuh. Kelebihan dan kekurangan teori belajar kecerdasan majemuk. Kelebihannya yaitu 1. Pembelajaran dapat lebih fokus terhadap suatu kecenderungan kecerdasan dan punya hasil yang optimal. 2. Memberikan sudut pandang baru terhadap pengembangan potensi manusia. 3. Memberi harapan dan semangat baru terutama terhadap si pembelajar. Yang keempat, membuka kesempatan pada si pembelajar untuk kritis dan berpikir terbuka. Yang kelima atau yang terakhir yaitu menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan atau intelijensi. Dan kelemahannya yang pertama yaitu memiliki kontroversi terutama dalam pandangan ahli psikologi tradisional. Antara lain mencampur adukkan pengertian kecerdasan, keterampilan, dan bakat. Yang kedua, bersifat personal atau individual sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran orang per orang daripada mengembangkan pembelajaran massa atau klasikal. Yang ketiga, membutuhkan fasilitas yang lengkap sehingga membutuhkan biaya besar untuk operasional, klasikal, atau massal. Tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya siap melaksanakan teori ini dalam praktik di dalam kelas K12 ataupun juga pembelajaran yang melibatkan pembelajar dewasa karena sudut pandang kebanyakan orang masih sudut pandang tradisional. Untuk dapat mengadakan reformasi pendidikan, hal-hal berikut perlu mendapatkan pertimbangan, yaitu yang pertama, pembelajar dijadikan subjek pendidikan dan pusat proses pembelajaran. Yang kedua, teori aktivitas diri dan aktif positif merupakan dasar dari proses belajar. Yang ketiga, tujuan pendidikan dirumuskan berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan si pembelajar daripada tekanan pada penguasaan materi pembelajar. Yang keempat, kurikulum sekolah disusun dalam kerangka kegiatan bersama atau kegiatan yang bersifat proyek. Yang kelima, perlunya secara rutin kontrol informal di kelas dan sosialisasi mengajar dan belajar atau kegiatan bersama di tengah-tengah arus deras individualisme. Yang keenam, hendaknya banyak diterapkan keaktifan berpikir dan berargumentasi daripada sekedar menghafal atau mengingat-ingat saja. Yang ketujuh atau yang terakhir, pendidikan hendaknya mengembangkan kreativitas siswa. Teori Harvard Gardner tentang kecerdasan memang masih memerlukan kajian dan banyak pengalaman lapangan. Namun, setidaknya teori ini telah banyak mengingatkan kepada kita bahwa manusia memang diciptakan unik. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang teori kecerdasan majemuk. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video saya. Shalom, sampai jumpa di lain waktu.